Iklan sama lu kok jelek sih? Ini iklan sendiri 200.000 jadi 300 juta. Bentar. Yang mana dulu nih yang lagi dibahas nih? Nah, jadi gini. Sering banget nih banyak seller itu kebingungan. Karena gini, mereka ngerasa ketika udah keluar duit iklan, ada yang ngerasa keluar dikit, dapetnya dikit. Padahal hasilnya banyak. Ada juga yang ngerasa udah keluar banyak, dapetnya dikit. Padahal, ini memang dikit juga sih. Tapi gini. Buat gampang, sebenarnya gini, ketika kalian jalan iklan, gue tahu iklan tuh karena suka membingungkan, dan gue yakin masih cukup banyak orang yang bingung apa itu artinya ROAS. Apa sih ROAS tuh, makanan apa sih? Nah, jadi ini ROAS itu adalah Return on Ad Spend, atau gampangnya adalah berapa banyak yang dihasilkan dari satu kali jalanin iklan. Nah, fungsinya ROAS itu buat apa? Nah, sebenarnya gini, fungsinya itu buat ngukur seberapa bagus, seberapa efektif iklan kalian. Yang artinya kalau ROAS makin tinggi, iklannya makin cuan. Nah, kenapa ROAS penting? Itu pertanyaannya. Nah, karena gini, yang harus kita tahu adalah enaknya di iklan online atau iklan digital, itu tuh kita bisa hitung semua hasil yang didapatkan. Jadi ketika jalan iklan tuh bukan lagi cuma dengan iman dan takwa gitu ya. Kalau iklan zaman dulu kan, coba lu bayangin ya, misalnya kayak zaman dulu ya, kalian iklan, pasang iklan di billboard, pasang iklan di majalah, pasang iklan sekarang, terus kalian tahu hasilnya kapan? Ya nggak tahu sih. Besok kalau ada yang kontak, siapa tahu itu dari iklan. Padahal belum tentu itu dari majalah kalian. Apalagi kalau iklannya banyak, iklan di A, B, C. Terus udah gitu ngontaknya barengan. Nah, bingung lu, mana yang bagus, mana yang jelek. Dihajar aja semua. Semua dilakukan dengan iman, bener nggak? Nah, ini berat gitu ya. Nah, dengan misalnya adanya ROAS, jadi kayak si platform digital tuh semua tuh ngasih tahu, hey, lu itu bayar ke gua sekian, nah ini udah gua hitung nih, ini bener dapat sekian, hasilnya sekian. Jadi kayak lu bayar 100.000 iklan terus dapat 1 juta, berarti ROAS-nya adalah 10 kali. Untung apa rugi? Itu kalian tahu sendiri. Tapi maksudnya adalah mereka tuh ngasih tahu buat trackingnya. Nah, dengan segini apa manfaatnya? Satu, kalian tahu kalau kalian ngiklan di banyak tempat. Misalnya kayak gini, gua sendiri nih, kita ngiklan di banyak tempat. Kita ngiklan di Meta, Facebook, Instagram, kita ngiklan di TikTok, kita ngiklan di Google gitu loh. Nah, terus kita juga bikin konten organik gitu kan di mana-mana. Dengan gue menjalankan di banyak tempat, gue jadi tahu, oh ini tuh hasilnya segini, ini tuh hasilnya segitu. Gitu kan, karena ternyata fair ngomong, setiap platform itu beda loh. Siapa yang penasaran coba, mana yang paling gede? Coba tulis di komen, gue pengen tahu lo penasaran nggak? Gitu kan. Nah, ketika gue jalan itu beda-beda gitu kan. Nah, dengan ketika itu beda-beda, gue jadi tahu kadang yang kalau misalnya gini, ibarat gue punya budget gue 100 juta bulan ini buat iklan. Jadi gini, bisa gue atur di TikTok berapa, di Meta berapa, di YouTube berapa, di Google berapa. Buat apa? Tujuannya adalah yang nomor 2, optimalin iklan. Nah, optimalin iklan tuh gimana? Ya bikin iklannya makin banyak. Nggak mungkin kan kalau lo masih bingung, masih nggak tahu, langsung jebret 100 juta. Nangis darah lo. Itu kayak lo punya uang, bakar atau buang ke laut. Gitu kan. Nah, tapi kalau udah tahu, lu bisa berani keluar 100 juta setiap bulan tanpa harus pusing, tanpa harus ngerasa rugi. Kenapa? Karena gue tahu gue dapat lebih besar. Gitu loh. Nah, gimana cara mengoptimalkan iklan? Mengoptimalkan iklan ya udah pasti dengan cara ya kita lihat dulu setiap iklan. Karena gini, iklan tuh bisa lucu loh. Karena misalnya gini, contoh, ada satu iklan orang yang nanyanya banyak, peminatnya banyak, tapi yang belinya dikit. Nyebelin ya kan? Ada lagi iklan yang belinya sih anaknya sih nggak banyak, tapi mereka bayar semua. Oh, sedap kan? Nah, itu yang jos gitu kan. Nah, disitulah yang harus dihajar. Ya, itu baru ngomongin platform. Sebenarnya testingnya kayak gimana? Testingnya lebih dari itu. Jadi kayak kita bisa ngebandingin foto atau video yang bagus. Video tuh video A atau video B. Depannya harus kayak gimana? Yang tampilnya siapa? Ceritanya kayak gimana? Editannya seperti apa? Ya, pokoknya udah mulai rumus-rumus matematika dah. Karena memang sebenarnya iklan itu ya yang paling penting adalah lo perlu ngumpulin data. Lo kumpulin data buat jadi acuan ke depan. Jadi buat tahu nih strategi seperti apa yang benar-benar bagus dan ROAS ya data yang valid. Karena dengan gitu lo tahu ketika kita keluar uang berapa yang dihasilin. Nah, terus pertanyaannya gimana cara ngitung ROAS? Sebenarnya cara ngitung ROAS itu simpel banget. Itu adalah pendapatan dibagi biaya iklan. Misalnya kalian ngeluarin 100 juta, terus iklannya dapat 1 miliar. Nah, 1 miliar pendapatan dibagi biaya iklan. 1 miliar dibagi 100
juta. Jawabannya dapat 10. Artinya ROAS-nya adalah 10 kali gitu kan. Nah, itu cara ngitungnya. Nah, berikutnya, berapa ROAS yang baik? Nah, ini nggak ada angka pasti. Karena tapi gini, sebenarnya setiap platform kayak Shopee, Shop Tokopedia gitu ya, Tokopedia sendiri, mereka ngerilis kok setiap bulan. Kita dapat sih, kita jatah ordal kali ya. Kita jatah ordal kita dapat. Kayak rata-rata patokannya berapa sih gitu ya. Dan itu setiap kategori, setiap bisnis beda-beda. Gue pengen tahu, siapa yang pengen tahu coba tulis di komen. Yang penasaran coba tulis di komen. Nanti mungkin gue bakal bawain ya rata-ratanya. Tapi secara rata-rata ya kurang lebih ROAS-nya 4 lah. Artinya ketika lo keluar 100.000 dapat 400.000. Untung nggak rugi, coba kasih tau gue juga di komen. Mungkin banyak yang kalian nggak usah, kalau gitu rugi dong. Barang gue untungnya 5.000, modalnya 50.000. Ya kalau untung lo 10% jangan ngiklan. Belum cocok lo. Terus kalau gitu harus yang untungnya banyak. Yes. Terus gimana caranya kalau barangnya reselleran semua? Itu juga kayaknya agak kurang cocok. Jadi kayak mungkin ini mainan orang gede kali ya. Nggak. Tapi emang basicnya seperti itu. ROAS-nya kurang lebih biasanya 25%. Bisa nggak lebih bagus? Bisa. Tapi di awal emang lu harus ngalamin fase testing dulu. Setelah ngalamin fase testing, barulah lu bisa dapetin hasil makin bagus gitu. Kayak cuma gini, kita dimnya banyak kok seller-seller yang ROAS 10 kali, 15 kali, 20 kali, 14 kali, 30 kali gitu kan. Tapi itu semua nggak mungkin langsung dari awal gitu kan. Jadi kayak memang ada fase-fasenya. Nah, setelah fase-fasenya itu barulah bakal lebih bagus. Jadi itu dia tadi semua pembahasan seputar ROAS. Gua harap kayaknya cukup jelas lah ya. Kalian nggak ada yang nanya lagi kan, bener nggak? Tapi kalau misalnya lo masih ada kayak lo sendiri masih pengen tahu seputar dunia bisnis online, ya terutama mungkin apakah lo mau main di TikTok, di Shopee, atau di mana, coba lo tulis di komen. Ntar gue bakal bikinin Q&A-nya.